kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Bu Ulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Gimana kabarnya Bu Ulia hari ini? Alhamdulillah Bu, baik dan sehat. Bu Sri gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya Bu ya. Amin, amin, amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Iya Bu, kemarin kan saya sudah bicara sama Ibu ya. Kalau saya hari ini mau ada yang dibicarakan. Sebelumnya terima kasih karena Ibu sudah bersedia ya meluangkan waktunya untuk saya karena ada sesuatu yang mau saya bicarakan gitu. Sebelumnya terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Kira-kira hari ini Ibu mau membicarakan apa ya? Gimana ya Bu ya? Sebelum saya cerita, Ibu Sri sudah tahu kan dengan pendidikan inklusif pastinya ya? Ya, alhamdulillah. Nah, pendidikan inklusif itu kan bahwa kita sebagai sekolah itu tidak boleh memandang atau memilih antara anak ABK dengan anak normal biasa yang akan mendaftar ke sekolah kita ya Bu ya. Ya. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan tahun 2009 kalau saya tidak salah ya Bu. Iya, seingat saya. Kebetulan Bu ya. Kebetulan itu di sekolah saya ini ada anak ABK yang mendaftar di sekolah saya. Nah, anak itu sama kepala sekolah itu dimasukkan ke kelas saya. Nah, saya ini kan belum ada pengalaman sebelumnya ya Bu ya untuk mendidik anak ABK. Dan saya juga belum ada pelatihan khusus karena sebenarnya sekolah itu ada guru yang sudah mengikuti pelatihan gitu kan, pelatihan untuk mendidik anak inklusif, sedangkan saya belum. Nah di situ saya jadi galau, takut gitu kan, ragu apa saya bisa gitu kan menghadapi anak ABK ini karena saya belum ada pengalaman sebelumnya. Itu Bu yang ingin saya bicarakan. Oh, berarti Ibu ini perasaannya galau ya, gimana menghadapi anak ABK, ya kan? Iya. Ini Karena takut juga Bu, anak ABK ini akan mengganggu mengganggu temannya yang lain. Jadi teman-teman yang lain itu tidak konsentrasi karena kan anak ABK ini kan pasti dia tidak mau diam, jadi mengganggu teman, jadi takutnya mengganggu konsentrasi temannya yang lain gitu Bu. Oh iya. Nah begini Bu Lia ya, maaf ya. Iya. Ini kita sebelum pembicaraan ini kita lanjutkan lebih panjang lebar. Jadi sebenarnya apa tujuan Ibu membicarakannya masalah ini? Apa harapan Ibu gimana? Harapan Ibu yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita berdua ini, Nak? Ya itu tadi Bu, saya ingin melakukan pembicaraan dengan Ibu karena saya ingin menemukan solusi Bu dari masalah saya ini. Mungkin setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi bagaimana saya menghadapi anak ABK tadi gitu kan. Karena ini merupakan tantangan buat saya Bu, karena baru pertama kali saya menghadapi anak ABK ini. Tentunya dengan pengalaman pertama baru ini saya Bu ya, akan menjadi pengalaman yang berharga buat saya karena akan menjadi pembelajaran buat saya ke depannya gitu Bu. Oh, jadi maksud Ibu ingin mendapatkan solusi gimana cara menghadapi anak ABK dalam kelas Ibu ya, dalam pembicaraan ini.
Bener Bu, karena saya kan apa ya, belum ada pengalaman gitu, jadi saya ragu gitu Bu. Eh, jadi ini Bu ya, kira-kira anak yang ABK yang masuk di kelas Ibu tadi, ABK-nya tuh masalah ABK lambat belajar, apa lambat membaca, apa lambat berpikir, atau ABK yang tunanetra, tunarungu, atau gimana Bu? Baik Bu ya, saya akan menceritakan agak mendetil tentang anak Ya, ABK boleh, ini boleh, saya. silakan. Anak ABK ini dari pertama dia masuk, orang tua yang mendaftar memang orang tuanya sudah jujur, sudah bilang ke kami kan bahwa anaknya ini anak berkebutuhan khusus, yaitu tunalaras, yaitu anak autis Bu. Oh, autis. Ya. Anak autis. Nah, dia ini Bu, walaupun dia autis ini, tapi kan memang kebanyakan anak autis ini Bu, mereka tuh apa ya, mempunyai IQ yang lebih tinggi Bu ya. Ya, Dia lebih dengan pelajaran tuh apa lebih cepat paham gitu. Memang dalam tanda kutip anak ini harus mempunyai pendampingan khusus gitu. Ada apa? Dia tidak bisa digabungkan dengan teman-teman yang lain. Dia harus tersendiri kita menjelaskannya gitu kan. ya. Nah, namun Bu ya, apa ya? Di kelas itu yang membuat saya jadi masalah buat saya gitu kan. Anak ini suka refleks gitu Bu. Tiba-tiba dia mendorong teman sampai temennya jatuh, menarik-narik rambut, narik baju, bahkan mencakar temen. Pernah apa sampai pipi temennya itu berdarah Bu karena dicakarnya kan. Jadi kan saya gimana ya? Temennya kan merasa terganggu gitu Bu ya. Nah, jadi anak itu pasti kan yang diganggu tadi mengadu kepada orang tuanya kan, walaupun tidak mengadu, orang juga melihat kan ada bekas luka tadi. Nah, jadi orang tua ini merasa seperti keberatan lah gitu kan, merasa keberatan dan apa namanya meminta secara pribadi kan menghubungi saya gitu kan, kalau bisa anaknya itu apa dijauhkan dari anak ABK tadi, anak autis tadi Bu ya, duduknya jangan dijauhkan karena takut nanti anaknya diganggu lagi Bu, gitu. Masalah saya di situ. Gini Bu Ulia, memang benar ya pendapat Ibu Ulia itu kalau anak yang autis itu IQ-nya lebih tinggi dari anak yang lain. Tapi ya itu sisi negatifnya sering menjahili kawannya ya. Iya, refleks Bu. Kadang kita kan namanya anak banyak tidak bisa mengawasi satu gitu kan. Tiba-tiba kita lagi apa? Tahu-tahu sudah mencakar temennya, tahu-tahu sudah mendorong gitu kan. Jadi padahal kan anak di kelas itu kan tanggung jawab kita semua. Ya namanya kita manusia biasa kadang-kadang kan nggak terkontrol gitu. Nah, jadi selama ini Bu ya, yang sudah Ibu lakukan cara menanggulanginya gimana di dalam kelas gitu? Dengan anak autis tadi. Ya, selama ini Ibu menanggulangi anak autis tadi, nah, gimana? Iya. Selama ini. Solusinya Bu ya? Selama ini yang sudah Ibu Ibu laksanakan apa? Pertama dari anak yang bersangkutan Bu ya. Saya memang menjauhkan gitu kan, menjauhkan dari anak yang diganggunya tadi dengan anak autis tadi kan saya jauhkan. Dan saya juga memberikan bimbingan Bu kepada anak yang ABK tadi untuk meminta maaf karena memang perbuatan dia salah kan, dia mendorong teman, bahkan mencakar. Jadi saya mengarahkan anak tadi untuk meminta maaf kepada teman yang ganggunya tadi. Nah, apa namanya? Alhamdulillahnya Bu ya. Anak-anak yang sudah diganggunya tadi namanya anak-anak Bu ya. Anak-anak itu kan mereka masih suci, masih nggak berpikir macam-macam. Jadi walaupun hari ini dipukul gitu kan, besok berapa menit aja udah lupa kan Bu? Lupa dia sudah bermain lagi gitu kan. Nah, tapi Bu, yang menjadi ini dari orang tua gitu kan, orang tuanya masih belum bisa menerima Bu gitu kan, karena anaknya tadi diganggu. Jadi
ya itu masih ada masalah walaupun dari anaknya sudah bisa, tapi dari Iya, orang tuanya tadi, walaupun apa, saya sudah mencoba menjelaskan kepada orang tua tadi kan, hmm. tapi ya gitu Bu, masih belum bisa menerima orang tuanya. Oh iya, memang ini ya solusi Bu Ulia itu sudah bagus, sudah benar-benar bagus karena memberikan budaya positif pada anak ya untuk mau Minta meminta maaf maaf, ya kan, bener, iya. pengertian. Nah, sekarang tinggal orang tuanya ya. Nah, Mhm, rencana Ibu bagaimana dengan orang tuanya tadi? Apa yang akan Ibu lakukan? mhm. Ya, Nah, rencana Ibu apa yang akan lakukan? itu tadi ya, rencana yang akan saya lakukan Hmm, ini Bu, apa namanya, saya, supaya tidak ada kesalahpahaman gitu kan, ya, supaya ada keterbukaan, saya ingin mempertemukan antara orang tua yang anaknya autis tadi dengan, hmm, yang apa, yang anak normal tadi yang diganggu tadi ya, Bu, saya ingin mempertemukan gitu supaya ada keterbukaan. Mungkin kalau sudah dipertemukan kan, akan menemukan solusi yang terbaik Bu. ya. Mhm, Nah, itu dalam mempertemukan orang tuanya tadi, antara mhm, orang tua anak autis dengan orang tua anak yang dijahili tadi, mhm. kira-kira berkolaborasi dengan siapa saja, Bu? Oh gitu ya. Ya. Untuk mempertemukan kedua belah pihak tadi ya, antara Ya, orang betul. yang normal tadi Bu ya, saya tentunya, butuh butuh apa, kolaborasi atau Ya. koordinasi dari kepala Hmm. sekolah, karena kita kan, dalam satuan pendidikan ada atasan kita. Setiap Ya. kita tindak harus meminta izin Hmm. kepada kepala sekolah. Di samping kepala sekolah, saya juga, apa ya, meminta bantuan teman-teman sejawat gitu kan, untuk, Ya. untuk menengahi gitu pertemuan antara wali tadi supaya tidak ada kesalahpahaman karena kita kan apa ya dalam satu lingkungan sekolah itu semua warga sekolah itu merupakan kalau bisa jadi satu keluarga ya Bu ya. Ya, betul, Bu. Betul. Jadi kalau sudah ada keterbukaan kita menjelaskan kepada wali yang anaknya tadi apa Hmm. normal kita Hmm. posisikan Bu gimana kalau seandainya anak ibu yang autis gitu kan gimana perasaan ibu kalau Ya. ibu dibegitukan sama wali yang anaknya normal gitu kan. Jadi kita Ya. sekarang hidup itu apa ya bersyukur gitu Bu kan, mensyukuri dan saling menghormati dan menyayangi gitu kan karena kita sudah apa ya memahami memang anaknya ya seperti itu anak berkebutuhan khusus jadi kita harus bisa Ya. memahaminya Bu. Mm-mm. Nah, jadi Ibu tadi sudah menemukan solusi, rencana Hmm. yang akan Ibu laksanakan, ya kan? Nah, Aha. kira-kira kapan Bu melaksanakannya itu? Dalam waktu dekat Bu, secepatnya. Iya, supaya cepat selesai masalah ini kan Bu. Insya Ya, Allah ya hari Jumat ini saya akan melaksanakannya gitu Bu. alhamdulillah. Karena apa? Kalau suatu masalah kita cepat menyelesaikannya, kan? Hmm, Jadi ibaratnya tuh apa ya? Pembelajaran nanti kan bisa terasa nyaman, nyaman, bener Bu. Iya. menyenangkan, Oh, kondusif, ya kan? sekali Nah, ya. Heeh. Jadi kita apa melaksanakan pembelajaran itu tidak ada apa ya, tidak ada kepikir sesuatu gitu kan. ya, Jadi pembelajaran anak-anak senang, kita senang, orang tua juga senang. Jadi nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk pembelajaran anak-anak ya Bu. ya betul. Heeh, Alhamdulillah Bu Ulia ya, kita sudah iya, menemukan solusi. iya Bu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, ya kan? Terima kasih Bu ya. Dari pembicaraan kita ini, jadi saya mendapatkan 3 poin Bu ya. Poin yang pertama Ya. tadi saya memberikan pengarahan kepada anak APK tadi. Terus yang kedua saya mempertemukan apa kedua belah pihak tadi antara orang tua yang anak autis Ya. dengan anak yang normal. Dan yang ketiga saya juga minta bantuan kepala sekolah dan juga teman sejawat. Ya, Terima kasih sekali ya Bu. ya, Iya, sama-sama Bu Ulia, saya juga ikut senang jadi saya bisa menemukan bisa membantu solusi. Ibu. Sampai jumpa lagi, Bu, minggu depan ya.
Nanti Ya, saya akan menceritakan Bu, setelah saya mempertemukan iya, orang tua, saya akan menceritakan kembali kepada Ibu. Mau kan Ibu iya. mendengarkan saya Mau, lagi? sangat mau. Oke. Alhamdulillah. Terima Terima banyak kasih. ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang kita lanjut yang yang saya coach-nya ya Bu ya. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sudah sehat. Oh iya, Ini kemarin Ibu Bu, heeh, iya Bu? minta maaf Bu ya. Mhm, Ini mengganggu waktu Ibu. iya. Jadi saya itu minta waktu Ibu untuk membicarakan masalah saya Bu. Oh iya, nggak apa-apa Iya, Bu, dengan senang hati. Kalau saya bisa membantu, pasti saya bantu, insya iya, Allah ya Bu, kita sama-sama iya. Ini Bu, masalah saya itu Bu ya dalam pembelajaran di kelas. mhm, Saya itu saya amati akhir-akhir ini Bu, siswa saya di kelas itu sepertinya mhm, kurang semangat, kurang antusias ya dalam mhm, pembelajaran itu. mhm. Terus setiap saya kasih tugas, 50% cuman yang mengerjakan itu. Jadi saya bingung, apalah masalahnya begitu. Apa saya yang salah atau menurut saya? Begitu nah Bu yang saya ingin bicarakan tuh Bu. Oh, jadi masalah Ibu ini Bu ya, anak-anak itu kurang antusias Bu ya, hanya Ya, 50% gitu yang mengikuti ya. pembelajaran Ibu gitu. Jadi Ibu Hmm. merasa, apa yang salah dengan Ibu gitu kan? Ya, Apa betul. heeh. Nah, jadi dengan dengar cerita Ibu tadi Bu ya, kira-kira, Ya. yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini apa Bu? Tujuan dari Ibu Eh, tujuan dari Ibu menceritakan kepada saya apa Bu harapannya gitu? harapannya ya ingin mendapatkan solusi pemecahannya itu bagaimana supaya supaya murid itu Mhm. semangat lagi begitu nah. Oh, Karena gitu ya, ya. Oh, karena itu sangat mengganjal sekali, Bu, ya, iya kita sangat dari sebagai pikiran guru. saya karena Oh, tidak semangat lagi. nah, kira-kira nih, Bu, ya, Ya, yang membuat anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu itu apa gitu? Terpikirkan nggak sama Ibu, kira-kira apa? memang begini Bu, akhir-akhir ini kan saya melaksanakan pembelajaran itu sepertinya sering menggunakan metode ceramah, bercerita Mmm, dan mhm, tidak pernah video pembelajaran, tidak pernah menampilkan itu. Terus mhm, tidak memberikan kesempatan murid untuk untuk aktif begitu. Jadi mhm. murid itu pasif. Terus dalam memberi tugas juga terlalu banyak kali Bu ya? Itu kali ya? Jadi jadi anak bosen ya, Bu, ya? Iya, bosen. Iya, heeh, iya, jadi dia merasa bosan, jadi ya itu 50% kan antara iya dan Iya, tidak, Bu, ya. iya. Nah, jadi kira-kira, apa ya, mmm, yang membuat murid Ibu itu bisa antusias apa? Kan Ibu pasti mengenali karakter dari masing-masing anak gitu kan. Nah, jadi Iya. kira-kira yang membuat, anak itu apa ya, antusias mengikuti pembelajaran Ibu tuh apa? Pembelajarannya bagaimana maksudnya itu? Oh, ya. Kalau menurut saya ya, Mhm, ini Bu, kalau menurut saya itu pembelajaran yang murid itu bisa semangat itu ini, kita bisa mengambil dari internet Bu ya, oh gitu ya atau berarti atau pembelajaran yang asik gitu ya, yang asik, yang oh, berinovatif, tidak terus membosankan gitu ya? ya Mmm, menampilkan video pembelajaran mhm, gitu Bu. mhm. Oh iya iya, heeh, saya Bisa sependapat nggak dengan Ibu. begitu? Iya, saya sependapat Bu, heeh, heeh. Kalau pembelajaran yang apa ya, kita menampilkan video gitu kan, apalagi kita Mhm. membawa apa ya, pendekatan saintifik Bu ya, membawa Iya, yang nah, heeh, membawa yang sebenarnya, yang kenyataan, jadi anak-anak lebih tertarik gitu kan. iya, Heeh, jadi, menurut pendapat Ibu, mhm.
tadi kan yang membuat anak-anak asik tadi dengan itu Bu ya, anak tidak merasa bosan gitu kan. Jadi menurut saya memang itu Bu ya, apa namanya, tindakan Ibu tuh sudah bagus sekali Bu. Nah sekarang Bu ya, yang ingin saya tahu mengenai tugas Bu ya, yang Ibu berikan kepada murid-murid tadi itu yang membuat mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu apa Bu? Ini Bu, saya perhatikan itu mungkin karena saya memberi tugasnya itu terlalu banyak uraian masuknya tuh Bu. Oh ya, banyak uraian. Terus tidak saya kasih tahu sumbernya dari mana, begitu kali Bu. Oh gitu, jadi anak-anak itu apa ya, meraba-raba gitu Bu ya? Meraba-raba. Iya kali itu. Kalau boleh tahu Bu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ya akhir-akhir ini karena ada kesibukan lain Bu ya, jadi itu apa cuman pakai buku teks buku pelajaran itu Bu, jadi tidak mengambil dari mana-mana selama ini. Itulah Bu. Sebenarnya kan ada sumber belajar lain Bu ya, yang Ibu tahu. Nah jadi apa saja Bu sumber lain itu Bu yang Ibu tahu? Setahu saya itu ya YouTube, ya, dari internet. Benar sekali. Bisa. Sekarang sepertinya TikTok gitu. TikTok kan anak-anak kan mengikuti perkembangan zaman Bu ya, apa yang lagi viral, apa yang lagi ini, jadi mereka lebih antusias gitu kan, TikTok, apa itu, capcut, apa Bu ya? Ya. Nah, kita membuat apa, media pembelajaran dengan menggunakan video itu pasti akan lebih menarik Bu ya? Iya. Benar sekali kata Ibu tadi. Anak-anak kan lebih tertarik gitu kan? Iya, lebih tertarik. Bagus sekali. Pembelajaran yang ini Bu, apa namanya? Mungkin yang berdiferensiasi ya? Benar sekali, berdiferensiasi. Jadi murid kan? Sesuai kebutuhan murid ya. Berpihak kepada murid ya Bu ya? Iya. Nah, saya setuju sekali dengan rencana Ibu itu ya. Insya Allah berhasil Bu ya, karena pasti amin. saya sudah membayangkannya pasti anak-anak akan merasa senang Bu, karena pembelajarannya apa ya, variatif gitu kan, inovatif gitu. Nah Bu ya, selain itu gitu kan, apa komitmen Ibu gitu kan terhadap rencana Ibu ini? Ibu berkomitmen bagaimana gitu? Ya komitmennya ya sekarang apa ya? Ya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, terus berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan murid dan minat murid, terus mengambil apa? Pembelajaran dari internet, video pembelajaran, YouTube. Iya ya. Dengan pembelajaran yang mengasih, ya, dengan pembelajaran yang mengasihkan tentunya Bu ya. Benar, bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai harapan Ibu, supaya anak-anak lebih senang, mereka lebih apa ya? Seperti sekarang Merdeka Belajar ya Bu ya. Ya. Iya, mereka lebih apa ya? Karena kan kalau pembelajaran itu sekarang tuh berpusat kepada anak Bu ya, tidak lagi berpusat kepada guru. Jadi keinginan anak seperti apa itu yang kita lakukan supaya anak tidak merasa terbebani Bu ya. Benar sekali kata Ibu tadi, berdiferensiasi, diferensiasi, melakukan pelajaran sesuai kebutuhan anak gitu kan. Ya betul Bu. jadi nanti ya saya akan membuat RPP Bu ya, bagusnya ya. Iya memang sebelum kita melakukan pembelajaran kita harus mempersiapkan RPP dahulu supaya kita tahu apa yang akan kita laksanakan gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan medianya kan, supaya pembelajaran lebih asik untuk anak gitu. Semoga apa Bu ya,
kita sebagai guru ini bisa apa ya, menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak gitu kan. Karena Iya, betul, Bu. karena kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang pastinya akan diingat sama anak-anak. Oh, Ibu itu selalu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tidak terasa kan mereka belajar karena apa sambil bermain sertai dengan ice breaking tadi kata Ibu, benar sekali Bu. Jadi anak-anak senang. Jadi kita apa ya, selalu dirindukan sama anak-anak. Jadi anak-anak merasa senang, mereka akan belajar itu tidak akan menjadi beban buat mereka ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah Bu. Pembicaraan kita ini sangat gimana ya? Saya merasa tidak terbebani lagi. Oh, alhamdulillah. Solusi ya. Jadi dalam mengajar nanti mungkin akan saya praktekkan Bu. Mudah-mudahan saya praktekkan mulai besok pagi lah. Amin. Ya lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Besok pagi lah. Jadi malam ini buat RTP. Iya. Nanti apa Bu ya? Minggu depan lah. Saya ingin bertemu lagi dengan Ibu. Saya ingin menanyakan gimana hasilnya. Gimana hasilnya dari solusi yang kita bicarakan tadi ya Bu ya. Sebenarnya itu solusi dari Ibu sendiri sebenarnya ya. Iya. Saya ingin bertemu kembali. Saya ingin yang solusi yang Ibu tadi laksanakan gimana hasilnya gitu kan. Jadi nanti kita ketemu lagi ya Bu. Iya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan minta doanya Bu. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dengan baik dan berhasil. Amin. Insya Allah Bu. Kalau kita berniat baik gitu kan, kita mengajar dengan ikhlas, dengan tulus, akan mendapatkan hasil yang baik juga ya Bu ya. Iya. Amin. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Ya, sama-sama. Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.